Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, pada akhir pekan ini, tertulis di dalam kitab Amsal Salomo, pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hati adalah sumber dari segala tindakan manusia. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari segala rencana yang ada di dalam hatinya. Dan tercetuslah apa yang ada di relung hatinya itu melalui tindakan yang dilakukannya. Baik itu tindakan kebajikan maupun tindakan yang mendatangkan kejahatan. Sejatinya, segala tindakan manusia bermuara dari lubuk hati manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hati nurani manusia perlu dilatih dan diasah untuk tetap merencanakan segala hal-hal yang baik. Demikian juga apa yang ada dalam hati manusia itu akan tergambar dari raut wajah seseorang. Ketika hatinya sedih dan berduka, maka wajahnya juga akan menunjukkan kesedihan dan kepedihan itu. Air matanya akan menetes dan ia pun menangis terisak. Tetapi ketika seseorang bergembira, raut wajahnya juga mencerminkan keceriaan tersebut. Mukanya akan berseri-seri, dia pun akan tersenyum dan tertawa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui amsalnya, Raja Salomo berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh sebab itu, dalam menghadapi segala persoalan hidup kita di dunia ini, mari kita menyingkapinya dengan hati yang tetap ceria, hati yang tetap riang dan gembira. Sebab segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini tidak akan pernah berakhir selama kita masih hidup. Jadi, yang perlu kita latih adalah agar hati kita tetap ceria dan gembira. Sebab itulah yang akan menjadikan wajah atau muka kita tetap berseri-seri, bahkan menjadikan tubuh kita ini akan tetap sehat dan beroleh umur yang panjang. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hadapilah hidupmu di dunia ini dengan senyuman. Sebab jika hati kita terus-menerus bersedih dan ada kepedihan, Amsal Salomo berkata, tetapi kepedihan hati mematahkan
semangat. Maka semangat hidup akan patah. Gairah hidup tidak ada lagi. Dan bisa saja terjadi apa yang dikatakan dengan istilah psikosomatis. Psikosomatis itu adalah sebenarnya jiwa kita atau hati kita yang sedih, pedih, dan berduka. Tetapi kita ada merasakan penyakit pada tubuh kita ini. Oleh sebab itu, saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan patah semangat dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Tetapi marilah hidup dengan hati yang riang gembira dan ceria, maka kita akan menghirup semerbaknya wangi dunia yang berseri-seri. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyapa kami pada hari ini, di akhir pekan ini. Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami, agar kami menjalani kehidupan ini tidak dengan bersedih hati atau berpedih hati, namun dengan penuh ceria, penuh dengan riang dan gembira. Sebab hanya dengan demikian kami memperoleh berkat-Mu dan menjadikan kami orang yang sehat dan panjang umur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga di akhir minggu dan memasuki akhir bulan Oktober pada hari ini, yaitu Sabtu 30 Oktober 2021. Kami tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Tuhan berkati. Bapa kami yang di sorga, iring langkah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ini. Berikan berkat-Mu yang melimpah melalui rezeki dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan dan panjang umur kepada kami. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit. Hiburkan yang berduka. Topang dan kuatkan bagi saudara kami yang dalam masalah, persoalan, dan pencobaan hidup. Ampuni kami akan segala kesalahan, keteledoran, kekurangan maupun dosa-dosa kami, hingga kami layak berdiri di hadirat-Mu untuk menerima berkat-Mu yang melimpah. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.